pemirsa, kembali lagi bersama saya Salsabila Dewi Berbasari dalam program Berita Terkini. Siang ini kita akan membahas isu yang tengah menjadi sorotan publik, yaitu dugaan kasus korupsi yang menyeret nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Isu ini mengemuka di tengah upaya pemerintah untuk memberantas korupsi, dan tentu saja memunculkan pertanyaan besar tentang integritas pejabat negara. Pemirsa, dugaan kasus korupsi yang melibatkan Nadiem Makarim ini mencuat setelah adanya laporan mengenai kejanggalan dalam proyek pengadaan teknologi pendidikan senilai triliunan rupiah. Berdasarkan informasi yang beredar, diduga terjadi markup harga dan praktik suap dalam proyek tender proyek tersebut. Beberapa pihak menuding bahwa proyek ini menjadi syarat akan indikasi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan. Penyelidikan awal yang dilakukan oleh KPK sedang berlangsung untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat. Jika terbukti benar, kasus ini tentu akan menjadi pukulan telak bagi kredibilitas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta bagi citra pemerintahan secara keseluruhan. Untuk memberikan gambaran lebih luas, mari kita kaitkan dugaan kasus ini dengan 5 kasus korupsi terbesar lainnya yang pernah mengguncang Indonesia. Kasus-kasus ini menjadi pengingat betapa masifnya dampak korupsi terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik. Yang pertama yaitu kasus korupsi EKTP. Skandal ini menyeret sejumlah pejabat tinggi dan anggota DPR, di mana hal ini menunjukkan bahwa kasus korupsi bisa merambah hingga ke berbagai lini kekuasaan. Modus yang mirip yaitu dengan penggelembungan harga dan gratifikasi patut menjadi perhatian dalam dugaan kasus Nadiem Makarim. Kasus korupsi EKTP ini membawa dampak buruk yang sangat besar bagi masyarakat dan juga negara. Kasus korupsi ini menyebabkan negara mengalami kerugian hingga mencapai triliunan rupiah. Yang kedua yaitu kasus korupsi PT Jiwasraya dan Asabri. Dua kasus raksasa ini melibatkan penyalahgunaan dana investasi di perusahaan asuransi milik negara yaitu PT Jiwasraya dan PT Asabri. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai puluhan triliun rupiah yang menyebabkan kerugian besar bagi nasabah dan juga negara. Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan dan tata kelola yang buruk di lingkup BUMN. Pelajaran penting untuk menghindari terulangnya kasus serupa di sektor pemerintahan. Yang ketiga yaitu kasus korupsi BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Kasus ini merupakan salah satu kasus terbesar dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada krisis moneter tahun 1998. Dana BLBI yang seharusnya digunakan untuk membantu bank-bank agar tidak bangkrut justru malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Skandal ini menunjukkan bagaimana krisis ekonomi dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi melalui praktik korupsi yang terus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Betioni, NPM 108. Yang keempat, kasus korupsi pengadaan pesawat Garuda Indonesia. Kasus ini melibatkan suap dalam pengadaan pesawat dan mesin pesawat oleh maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia. Beberapa pesawat penting dan pengusaha terlibat dalam praktik ini, merugikan negara dan mencoreng nama baik maskapai. Kasus ini mirip dengan dugaan kasus Nadiem Makarim dalam hal pengadaan proyek besar yang rawan manipulasi. Yang kelima, kasus korupsi dana bansos atau bantuan sosial COVID-19. Kasus ini melibatkan penyelewengan dana bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19.
Kasus ini sangat menyakitkan karena korupsi terjadi di tengah kesulitan rakyat. Modusnya adalah pemotongan dana dan markup harga barang. Ini menunjukkan betapa korupsi bisa memanfaatkan situasi darurat untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini menjadi perhatian serius dalam setiap proyek yang melibatkan dana publik. Untuk mengatasi maraknya kasus korupsi diperlukan penegakan yang tegas dan tidak dipukul ke atas, dengan hukuman yang memberikan efek jerah bagi pelaku, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta proses pengadaan barang dan jasa juga harus ditingkatkan. Selain itu, peningkatan kesejahteraan pegawai publik juga dapat mengurangi dorongan melakukan korupsi demi keuntungan pribadi. Partisipasi aktif dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan juga sangat dibutuhkan. Sementara kepemimpinan yang bersih dan beretika menjadi teladan penting bagi pejabat dan masyarakat luas. Terima kasih. Pemirsa, dari kelima kasus korupsi besar tersebut, kita bisa melihat pola yang serupa, yaitu penyalahgunaan wewenang, penggelembungan anggaran, dan praktik suap menyuap. Jika dugaan korupsi Nadiem Makarim terbukti benar, maka ini akan menjadi daftar panjang catatan hitam korupsi di Indonesia. Hal ini juga akan menjadi tantangan besar bagi penegak hukum untuk membuktikan komitmen mereka dalam memberantas korupsi tanpa pedang bulu. Demikian laporan mengenai dugaan kasus korupsi yang melibatkan Nadiem Makarim dan kaitannya dengan 5 kasus besar lainnya. Kita semua berharap kasus ini dapat diusut tuntas dan keadilan dapat ditegakkan. Tetaplah bersama kami untuk perkembangan berita selanjutnya. Saya Salsabila Dewi Berbasari, pamit undur diri. Selamat siang.